Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Sementara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal juga menangkap oknum anggotanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama yang menyewa mobil milik Ilyas Abdurrahman yang kemudian tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari oleh komplotan penggelapan mobil rental. Ajat ditemukan saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Pandeglang, Banten pasca kejadian. Dari Polres Pandeglang, Ajat akan diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penanganan selanjutnya. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, minta penegasan aja, si AS ini orang pertama yang menyewa mobil rental. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Sementara itu, Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto pun membenarkan telah terjadi penangkapan terhadap oknum TNI Angkatan Laut yang diduga terkait dengan kasus penembakan ini. Pelaku sudah diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Kapolsek Cinangka menjelaskan tentang kabar penolakan permintaan pendampingan penarikan mobil korban yang dilakukan oleh anggotanya yang sedang piket jaga saat itu. Menurut Kapolsek, pada 2 Januari pukul 3:10 dini hari, sejumlah pria yang mengaku dari sebuah perusahaan leasing meminta bantuan penarikan mobil karena masalah rental. Namun saat para pria itu diminta menunjukkan surat kendaraan sebagai bukti legalitas kendaraan yang akan ditarik, mereka tidak menunjukkan surat yang diminta. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan korban. Mereka telah meminta tolong kepada polisi untuk mengamankan mobil yang dicuri tersebut, namun polisi berkeberatan untuk memenuhi permintaan korban. Kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP, jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa, itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Sebelumnya korban beserta anaknya Rizky Agam hendak mengambil mobil rental miliknya yang diketahui hendak menuju Jakarta dari Tangerang. Saat akan mengambil mobil, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara brutal dan melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan 5 selongsong peluru 9 mm dan 1 unit mobil sedan oranye dari lokasi kejadian. Dari Cilegon dan Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 anggotanya menjalani pemeriksaan di Propam Polres Cilegon terkait penembakan bos rental mobil. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya dugaan pembiaran dan menolak pendampingan terhadap korban penembakan di res area Balaraja, ruas tol Tangerang Merak kilometer 45. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara menegaskan pemeriksaan dalam tahap meminta keterangan mengenai kronologi saat kejadian berlangsung.
AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan polisi harus bertindak sesuai SOP yang berlaku, seperti laporan, identitas kepemilikan kendaraan, dan kronologi kejadian. Pemirsa, berikut persyaratan memiliki atau menggunakan senjata api seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik kepolisian atau TNI untuk kepentingan bela diri. Untuk persyaratannya yakni merupakan WNI dan memiliki kartu keluarga serta KTP. Kemudian bagi anggota TNI, Polri, PNS, dan juga BUMN yang ajukan kepemilikan senpi peluru tajam serendah-rendahnya golongan atau pangkat kompol atau mayor TNI atau IVA setara yang dibuktikan SKET pengangkatan jabatan. Bagi anggota TNI, Polri, PNS, BUMN yang ajukan kepemilikan senpi peluru karet serendah-rendahnya golongan atau pangkat Letnan TNI setara yang dibuktikan